Itulah tanda pertama yang berupa gerhana bulan dan matahari yang terjadi di 1 bulan Ramadan. Dan tanda kedua yang ingin saya jelaskan adalah berkenaan dengan bagaimana pertolongan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Seorang utusan Allah Ta'ala sesungguhnya adalah seorang kekasih di antara wujud-wujud yang dikasihi Allah Ta'ala. Dan kebenarannya tidak akan terbukti selama Allah Ta'ala belum memperlakukannya seperti Dia memperlakukan kekasih-kekasihnya dan wujud-wujud yang dicintainya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Surat Al-Mu'min ayat 52. Dalam konteks bagaimana Allah Ta'ala menolong beliau ketika ayahanda beliau meninggal ya. Sedangkan kita ketahui dalam sejarah bahwa penghidupan atau biaya hidup dari Hazrat Masih Maud alaihi salam itu ketika ayahanda beliau masih hidup ditanggung oleh ayahanda beliau gitu ya. Jadi wajar jika beliau merasa sedih ketika ayahanda beliau meninggal. Menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, "Ketika aku diberi kabar dengan perantaraan wahyu bahwa ayahku akan wafat setelah matahari terbenam, maka sebagai manusia aku merasa sedih sekali mendengar kabar ini. Sebab sumber penghasilanku sangat bergantung dengan wujud beliau. Oleh sebab itu sebuah kekhawatiran terlintas di dalam benak bahwa aku akan menghadapi kesempitan dan kesulitan. Dan semua kekhawatiran itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang lenyap dari benakku laksana sebuah kilat. Barulah ketika dalam keadaan sedikit mengantuk, turunlah ilham kedua, alaihissallahu bikafin abdah, yang artinya, tidakkah Allah cukup bagi hambanya?" Berkat menerima ilham ini, hatiku menjadi begitu kuat dan tegar sekali, laksana sebuah luka yang sangat ngeri dan menakutkan. Tiba-tiba dengan spontan menjadi sembuh karena diolesi salep obat luka. Sesungguhnya perkara ini telah berulang kali dialami, bahwa wahyu ilahi mempunyai keistimewaan tersendiri untuk menenteramkan kalbu. Dan akar keistimewaan ini adalah manusia harus mempunyai keyakinan terhadap wahyu beliau. Maksudnya terhadap wahyu ilahi. Alangkah disesalkan, sekalipun mereka mendakwakan menerima ilham, namun orang-orang itu mengatakan bahwa ilham kami atau wahyu kami hanyalah prasangka belaka. Mereka tidak yakin apakah wahyu ini dari setan atau dari Tuhan yang Maha Pengasih. Ilham demikian lebih banyak bahayanya daripada faedahnya. Namun aku bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa aku beriman kepada ilham ini sebagaimana aku beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab Tuhan lainnya. Dan sebagaimana aku yakin sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, seperti itu juga firman Tuhan yang turun kepadaku juga adalah firman Allah Ta'ala. Sebab aku melihat nur ilahi di dalamnya, dan aku mendapat contoh-contoh kudrat kekuasaan Allah Ta'ala di dalamnya. Pendek kata, ketika saya menerima ilham ini, yakni alaihissallahu bikafin abdah, yang artinya tidaklah Allah cukup bagi hambanya, maka pada waktu itu juga saya mengerti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ilham ini turun di waktu perbelanjaanku sehari-hari, bergantung kepada penghasilan ayahku yang tidak seberapa banyak jumlahnya, dan seorang pun dari luar tidak ada yang kenal kepadaku. Aku seorang yang tidak dikenal, tinggal di sebuah sudut kampung Kadian yang betul-betul sunyi. Kemudian setelah itu, sesuai dengan nubuatan itu, Allah Ta'ala telah memalingkan sebuah dunia ke arahku dan menyediakan bantuan keuangan
melalui keberhasilan yang terus-menerus, sehingga aku tidak mempunyai kata-kata untuk menyatakan rasa syukur kepadanya. Mengingat keadaanku di waktu itu, aku betul-betul tidak mempunyai harapan sekalipun untuk menerima uang 10 rupiah setiap bulan. Jadi kita bayangkan ketika beliau ditinggal oleh ayah beliau, ya, beliau mengatakan bahwa saya tidak membayangkan dapat menerima 10 rupiah setiap bulan. Jadi kalau dirupiahkan 1 rupiah kan 200 rupiah, ya. Dikali 10, 2000 rupiah saja untuk setiap bulan beliau terima, tidak terbayang oleh beliau. Akan tetapi Allah Ta'ala yang mengangkat hamba yang lemah dari debu dan menjatuhkan orang-orang takabur ke dalam debu, Dia telah mengayomiku sedemikian rupa, sehingga aku berkata dengan penuh keyakinan bahwa sampai sekarang sudah diterima uang sebanyak 300.000 rupiah, mungkin juga lebih. Pendapatan ini harus dipikirkan penggunaannya, bahwa bertahun-tahun biaya langgar khana atau dapur umum saja mencapai 1.500 rupiah per bulan. Perbelanjaan lainnya seperti madrasah, biaya percetakan buku-buku terpisah dari perbelanjaan ini. Maka harus diperhatikan bahwa nubuatan alaihissallahu bikafin abdah, yakni tidaklah Allah cukup bagi hambanya, telah sempurna dengan sangat cemerlang sekali. Apakah ini pekerjaan seorang pendusta atau suatu penipuan setan? Sama sekali bukan. Melainkan ini adalah kinerja Tuhan yang di tangannya terletak segala kehormatan, kehinaan, kesengsaraan, dan juga kemakmuran. Jika tidak percaya perkataanku, lihatlah ke dalam buku register kantor pos 20 tahun ke belakang, berapa banyak uang telah diterima selama itu. Hakikatul Wahyi halaman 219 sampai 221.